Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan penyuluhan tentang mengenai kanker serviks yang terjadi pada wanita umumnya. Oke, nah pada penyuluhan kali ini itu judulnya yaitu cegah kanker serviks dengan screening IVA. Nah mungkin teman-teman udah tahu kanker serviks tapi belum tahu IVA ya? Ya. Nah, mari kita cari tahu dengan penyuluhan ini. Gitu. Oke, next. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker kanker yang menyerang mulut rahim wanita yang menyebabkan kanker serviks adalah infeksi human papillon virus atau HPV. Mungkin tahu virus HPV? Tahu. Nah, yang bisa menular melalui hubungan seksual. Jadi lebih ke kayak HIV. Tapi kalau misalnya kanker serviks itu terjadi pada ibu-ibu yang sering melakukan hubungan seksual. Jadi kayak penyebab utamanya nanti ada tak jelasin. Jadi sistem imun tubuh yang baik bisa mencegah virus ini untuk menyerang tubuh lebih lanjut. Namun jika virus ini bertahan di tubuh wanita, bisa memicu sel serviks yang berubah menjadi sel kanker. Sebenarnya serviks itu kayaknya tuh yang saya tahu ya, itu tuh emang ada di tubuh wanita. Akan tetapi kalau misalnya sering berhubungan intim, berhubungan seksual, itu nanti bisa menjadi sel kanker jika di screening IVA seperti itu. Nah, kenapa harus tahu kanker serviks? Karena kanker serviks ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada wanita di Indonesia dengan sekitar 70% kasus ditemukan dalam stadium lanjut. Rendahnya kesadaran dan partisipasi dalam screening IVA di Indonesia masih sangat rendah, yakni sekitar 5,1%. Rendahnya pelaksanaan deteksi dini menjadi hambatan utama dalam menurunkan angka kematian. Berdasarkan jurnal penelitian Fitri Setianingsih pada 2023, penyuluhan dengan metode live lab dan juga video terbukti meningkatkan motivasi dan juga sikap atau kesadaran secara signifikan. Oleh karena itu, penyuluhan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan juga sikap positif terhadap screening IVA. Nah, di sini kan tadi saya sebutkan kalau misalnya kanker serviks itu terjadi pada ibu-ibu kan. Nah, kenapa saya milih kalian? Karena ini tuh berhubungan nanti lebih baik menanggulangi daripada mengobati seperti itu. Jadi biar kalian tahu, biar juga kan di sini kan dari dini kan, biar kalian tuh bisa jaga-jaga. Misal setelah menikah itu nanti, wah aku harus screening IVA dulu nih, atau sudah lama menikah atau setelah kehamilan itu langsung screening IVA gitu. Oke, lanjut. Nah, gejala-gejala kanker serviks itu ada banyak teman-teman. Tapi ini salah satunya, yaitu terdapat beberapa ciri-cirinya. Itu pendarahan vagina setelah berhubungan seksual. Bukan pecah perawan atau gimana, tapi kan ini kan maksudnya ke ibu-ibu yang sering berhubungan seksual gitu kan. Jadi setelah melakukan seksual atau berhubungan badan itu nanti terdapat kayak bercak-bercak darah gitu. Itu. Terus juga pendarahan di area antara siklus menstruasi. Mungkin sama seperti kayak keputihan, tapi dia lebih ke apa ya? Ya tiba-tiba kayak aku udah nggak men tapi kok masih muncul darah gitu ya, keluar darah gitu. Nah, terus selanjutnya itu pendarahan setelah menopause. Tahu menopause? Oke. Ya, selanjutnya itu sakit ketika berhubungan seksual. Bukan karena kebesaran, tapi emang beneran sakit karena kanker serviks ini timbul pada saat ketika si vagina itu mengalami lecet atau luka. Jadi itu bisa menimbulkan kanker serviks. Terus juga keluar cairan dari vagina yang berbau yang tidak wajar. Seperti itu. Baunya gimana tuh? Waduh, kalau masalah bau bisa dikonsulkan ke dokter aja langsung. Jadi bisa
tapi nanti mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi seperti itu. Jika Anda mengalami tanda-tanda kanker serviks, segera periksalah ke dokter atau bidan terdekat seperti itu. Lanjut saja. Apa itu screening IVA? Ada yang udah tahu? Nah, jadi screening IVA adalah screening IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat adalah metode sederhana dan cepat untuk mendeteksi dini kanker leher rahim atau serviks. Prosedur ini dilakukan dengan mengolaskan larutan asam asetat atau cuka dapur 3-5% ke permukaan leher rahim, lalu memeriksa perubahan warna di jaringan menggunakan mata telanjang atau bantuan cahaya. Jika ada perubahan warna menjadi putih aceto white, itu bisa menjadi tanda-tanda adanya sel abnormal yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Seperti yang tak jelaskan sebelum penyuluhan, jadi di vagina itu pada saat melakukan screening IVA itu pasien berbaring atau ibu-ibu yang mau dilakukan screening itu berbaring, terus nanti dokternya itu membuka ya kalian telanjang, terus nanti vaginanya itu dioleskan pakai cotton bud asam asetat 3-5%. Jika terjadi perubahan warna atau memutih, itu nanti bisa dikatakan dia terkena kanker seperti itu. Tapi ingat, periksanya kalau misalnya kalian itu terjadi kayak kelecetan, aduh kok setiap berhubungan sakit ya gitu. Kalau misalnya enggak ya tetap periksa, takutnya kan itu kan salah satu penyebabnya kan. Gitu. Mungkin kalian bisa nonton video ya. Deteksi kanker serviks sejak dini sebelum terlambat. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada leher rahim, di mana yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Setiap 2 menit di dunia, 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Di Indonesia, setiap 1 jam ada 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Apa penyebab kanker serviks? Dari 99,7% kanker serviks disebabkan oleh virus HPV, Human Papilloma Virus. Dari sekitar 100 tipe virus HPV, 70% disebabkan oleh HPV tipe 16 dan 18. Virus HPV menular melalui hubungan seksual, terutama yang sering berganti-ganti pasangan. Faktor-faktor yang mempermudah terkena kanker serviks adalah sering berganti-ganti pasangan. Semua wanita yang pernah melakukan hubungan seksual beresiko terkena kanker serviks. Berhubungan seksual di usia muda dapat meningkatkan resiko terkena kanker serviks karena alat reproduksi belum matang. Merokok dan minum minuman beralkohol juga dapat meningkatkan resiko terkena kanker serviks. Melahirkan anak terlalu banyak dapat mengakibatkan trauma dan infeksi pada serviks. Mempunyai keluarga dengan riwayat terkena kanker serviks. Tanda dan gejala kanker serviks antara lain adalah 1. Nyeri pada perut bagian bawah. 2. Perdarahan setelah hubungan intim. 3. Keputihan bercampur darah dan berbau. 4. Perdarahan sesudah menopause. Proses infeksi virus penyebab kanker serviks membutuhkan waktu yang lama, lebih dari 10 tahun. Deteksi dini kanker serviks bagi yang sudah aktif berhubungan seksual. 1. Dengan metode IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. 2. Dengan pap smear yang dapat dilakukan setahun sekali. Apakah kanker serviks bisa dicegah? Ya, kanker serviks adalah satu-satunya jenis kanker yang dapat dicegah. Bagaimana mencegah kanker serviks? Bagi yang belum aktif berhubungan seksual, dapat melakukan vaksin HPV sebanyak 2 kali, dapat dimulai dari anak usia 9 tahun.
Dan bagi yang sudah aktif secara seksual, dapat melakukan vaksin HPV sebanyak 3 kali. Dengan melakukan pemeriksaan sejak dini, maka resiko terkena kanker serviks dapat dicegah. Lindungi diri Anda dan buah hati Anda dari kanker serviks. Cegah kanker serviks, kita bisa. Oke. Oke, thank you teman-teman yang udah menyimak dan juga bersedia hadir dalam sesi penyuluhan kali ini. Mungkin nanti tak share untuk live-nya ke WA masing-masing, jadi bisa dibaca-baca dan juga bisa dipahami apa itu kanker serviks, terus gimana cara screeningnya, atau nanti takutnya kalau misalnya kita screening di puskesmas nanti dokternya malah cabul atau gimana, nanti bisa tahu kan seperti itu kan, kok harusnya kan pakai gini, kalau kayak screening IVA kan harusnya pakai cotton bud, terus kok dia pakai tangan langsung, ini kan cabulan kan, kita nggak pernah tahu karena dari kasus-kasus sebelumnya kan banyak dokter-dokter yang seperti itu. Ya saya harap kalian jangan mengalami lah seperti itu. Oke, terima kasih penyuluhan kali ini, terima kasih juga atas atensi dari kalian. Apabila ada kekurangan saya